membutuhkan cara mendampingi yang berbeda. Ketika orang tua memahami apa yang dibutuhkan anak, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, maka proses belajar anak menjadi lebih aman dan berarti. Pendidikan dalam keluarga bukan hanya mengajarkan aturan, tetapi memberikan contoh, membangun komunikasi yang hangat, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk mencoba, bertanya, dan berkembang. Dukungan kasih sayang dan arahan yang konsisten dari orang tua menjadi dasar kuat bagi karakter dan masa depan anak. Aspek-aspek yang perlu dipahami oleh orang tua untuk perkembangan anak meliputi 1. Perkembangan fisik. Orang tua perlu memahami bahwa pertumbuhan motorik halus dan kasar terjadi secara bertahap. Seperti misalnya pada anak TK belum bisa memegang pensil secara benar atau mungkin tangannya masih lemah dalam memegang pensil. Tetapi ketika ia SD, ia mulai mahir dalam memegang pensil. Dan juga misalnya pada anak usia di bawah 2 tahun, mereka belum bisa untuk berlari, namun setelah 2 tahun mereka bisa berlari, bahkan melompat ataupun memanjat-manjat. Yang kedua dari aspek perkembangan fisik yaitu anak membutuhkan nutrisi, tidur cukup, serta stimulasi fisik melalui permainan. Misalnya anak bermain sambil belajar, dan juga misalnya seperti untuk melatih motorik kasarnya, anak bermain ayun-ayunan dan lain sebagainya. Yang aspek kedua yang perlu dipahami oleh orang tua yaitu perkembangan kognitif, meliputi kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan memahami lingkungan. Anak usia dini belajar melalui eksplorasi dan juga bermain. Kemampuan bahasa berkembang melalui interaksi sehari-hari. Nah, dengan itu, orang tua perlu sering untuk berbicara atau berkomunikasi dengan anaknya, misalnya melalui cerita dongeng, bernyanyi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, anak butuh kesempatan bertanya dan mencoba. Nah, ketika anak bertanya, maka orang tua harus menjawabnya dan jangan langsung dimarahi. Itu melatih kemampuan berpikir kritis dari anak tersebut. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial emosional. Anak belajar mengelola emosi dari pola asuh orang tua. Yang kedua yaitu ikatan emosional. Orang tua perlu membangun ikatan emosional dengan anaknya. Dengan itu, anak merasa nyaman. Yang ketiga, anak belajar berinteraksi, berbagi, bekerja sama melalui contoh yang diberikan oleh orang tua. Maksud dari hal ini adalah orang tua sebagai teladan bagi anak. Misalnya anak melihat orang tuanya berbagi, maka ia akan ikut perilaku baik orang tuanya. Atau mungkin orang tuanya sering marah-marah, maka ia akan mengikuti perilaku orang tuanya itu. Jadi sikap baik atau perilaku baik dari orang tua akan diikuti oleh anak tersebut. Makanya orang tua perlu untuk memberikan teladan yang baik pada anak. Aspek perkembangan yang orang tua perlu tahu untuk perkembangan anak yaitu perkembangan moral dan juga karakter. Seperti anak memahami nilai-nilai moral dari perilaku orang tua. Anak belajar konsep benar salah dari aturan yang konsisten. Dengan itu, orang tua perlu mengajari kepada anak mana perilaku yang salah dan mana perilaku yang benar. Pembentukan karakter terjadi melalui kebiasaan sehari-hari, bukan hanya sekedar nasihat. Nah, di sini diperlukan peran oleh orang tua menjadikan teladan yang baik untuk anaknya. Yaitu prinsip yang diterapkan dalam pendidikan anak di rumah. Yang pertama yaitu pendidikan berbasis kasih sayang. Fondasi utama adalah hubungan hangat, aman, dan sangat dicintai. Anak yang sangat dicintai akan lebih mudah memahami pembelajaran dan perkembangan. Yang kedua yaitu konsistensi. Aturan yang stabil dan konsisten membuat anak lebih mudah memahami konsekuensi. Konsistensi juga membangun rasa aman. Yang ketiga yaitu memberi teladan. Anak lebih banyak meniru perilaku daripada mendengarkan nasihat. Perilaku baik dari orang tua secara langsung menjadi model bagi anak. Yang keempat yaitu mendorong kemandirian, memberikan kesempatan bagi anak untuk mencoba hal baru sesuai dengan usianya. Orang tua memberikan arahan bukan mengambil alih. Yang kelima yaitu disiplin positif. Fokus pada pembelajaran bukan hukum, meliputi penjelasan diskusi dan memberi pilihan yang baik. Yang keenam yaitu perhatian pada perbedaan individu.
Setiap anak unik, minat, kepribadian, kecepatan perkembangan. Orang tua harus menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan khusus anak. Dan yang ketujuh yaitu mengoptimalkan lingkungan belajar di rumah. Rumah yang rapi, aman, mendukung kreativitas. Kegiatan sehari-hari seperti memasak, berkebun, dan belanja dapat menjadi media belajar. Nah, di sini saya mengambil contoh itu banyak orang tua sekarang mengira perkembangan anak itu cuma bisa membaca, berhitung, menulis. Padahal sebenarnya masih ada loh perkembangan anak itu jauh lebih luas. Itu dengan cara dia bersosial, motorik, terus emosi, bahasa, dan juga cara dia memahami dunia. Nah, sayangnya masih banyak orang tua melihat anak itu dari kacamata orang dewasa, bukan dari tahap pertumbuhan si anak. Nah, di sini saya akan mengambil kesalahan umum yang dialami, yang dipahami dari perkembangan si anak. Contohnya ketika anak ini lagi bermain-main, berlari ke sana ke sini. Nah, orang tua beranggapan anak itu tidak bisa diam, tetapi bahwa itu sebenarnya kebutuhan geraknya sedang tinggi. Saat itu mereka bertanya hal-hal yang sama, berarti bukan itu ngotot, tetapi proses belajar bahasa dan logika mereka. Dengan memahami bahwa setiap orang, perilaku anak punya alasan itu perkembangannya. Orang tua bisa merespon lebih tepat, bukan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari tema yang kami ambil. Kesimpulan dari tema yang kami ambil, orang tua yang memahami perkembangan anak secara mendalam lebih cenderung menerapkan pengasuhan yang responsif, mendukung tumbuh kembang holistik secara kognitif, emosional, dan sosial. Pemahaman tinggi orang tua sekitar 71% di Indonesia memfasilitasi deteksi dini dan interaksi aktif seperti dialog serta permainan edukatif. Sekian dari kami.